datang di Eagle Kids Online Survey. Hai semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Gak usah lama-lama, gimana kita main games dulu nih teman-teman. Loh, sebelum kita main games, kita berdoa. Bani yang pimpin kita berdoa. Loh, kok aku? Ayo Bani, bisa. kamu pasti bisa. Ya udah deh. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bentar lagi kami mulai ibadah ya Tuhan. Sertai kami sepanjang ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita mau main game. Gamenya adalah tebak bayangan dari binatang. Aku akan kasih 10 detik. Teman-teman bisa? Pasti semuanya bisa. Ayo, aku udah gak sabar nih buat main. Sama ini, teman-teman di rumah juga ikut main ya biar tambah seru. Ajak saudara, orang tua untuk bermain bersama. Kita mulai dari sekarang. Tada! Apa ya bayangan ini? Apa ini? Bayangan apa ya ini ya? Coba kasih clue. Kayaknya ini teman aku nih yang biasanya di peternakan. Apa ya? Betul, jawabannya Sapi. Oke, yang kedua. Kayaknya aku tahu ini. Suaranya miau. Kira-kira teman di rumah tahu nggak ya jawabannya apa? Kucing. Iya nih, Wow, hebat. Selanjutnya, Kayaknya ini hewannya aku deh. masa Apa sih? ya? Bukannya ini anjing ya? Betul, ini kelinci sama kayak Bani. Ternyata aku salah. Kamu yang salah. Selanjutnya. Ini kayaknya keluarga aku. Benar, Piggy. Wah, hebat. Selanjutnya next. Apa ya itu? Ini temenmu juga, Piggy. Teman kita Eh, semua. Siapa ya? Siapa teman-teman? Betul. Domba. Ini yang biasanya kalau pagi hari, Piggy. Iya nih. Apa ya? Teman-teman Siapa tahu ya? nggak? Bani, kamu tahu nggak? Ayam ya. Oh, good job, friends. Next. Apa ya ini? Kok sepertinya agak susah. Ini teman kita yang paling cepat. Siapa ya? Apa ya? Benar, kuda. Wow, ini kayaknya soal yang terakhir. Apa ya? Atau belum ya? Siapa ya? Benar. Halo. Kerbau. Ternyata masih ada satu lagi. Oke, terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir ya. Apa ya? Hitung 5, 4, 3, 2, 1. It's me, baby. Oh iya. Wow. Kalian Teman-teman di semua rumah. keren. Ya, hebat dan pintar-pintar. Keren. Ya sekarang udah capek nih. Loh, Bani, kamu kok capek? Kenapa lesu? Kenapa? Iya, padahal Bani, kan kamu yang ngajakin kita main. Tapi kok kamu kelihatan lemas seperti itu sih? Oing, oing. Soalnya tadi pagi aku lupa makan pagi. Kamu gak bawa bekal snack atau apa gitu? Aku juga nggak bawa bekal. Kan kalian tahu aku suka lompat ke sana ke sini. Nanti kalau aku bawa bekal di tas, pasti kesusahan lompat ke sana ke sininya. Kamu tidak makan pagi, terus lompat ke sana ke sini. Kamu bermain-main atau mau menurunkan berat badan? Bani, kalau aku sih gak mungkin bisa melewatkan sarapan. Karena lihat aja di badanku.
Makanan itu bahan bakar buat aku bisa jalan, lari, main sama kalian, dan juga belajar. Tapi tenang aja Bani. Tatarararan. Aku bawa lunch dan ini buat kamu. Kamu boleh makan sekarang. Thank you Desi buat rotinya. Kalau gitu aku makan dulu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu Bani makan, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Let's go! Let's go! Mari kita puji Tuhan sama-sama. Giant fears are really small, and all you see is that. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, oh, 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 let your light shine, oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine, oh, 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 let your light shine, oh, let your light shine and let Jesus shine through you. I'm not scared, I'm not scared. I'm gonna let my light shine. I'm gonna let my light shine. You're not scared, You're not scared. you're gonna let your light You're shine. gonna let your light shine. We're not scared, We're not scared. we're gonna let our light We're shine. gonna let our light shine. Jesus is Lord, Jesus is Lord. Jesus gonna let his light shine. Jesus let his light shine. Let your light shine, oh, 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 let your light shine, oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine, oh, 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 let your light shine, oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan lebih semangat. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me?
He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Wah, seru banget. Akhirnya aku udah kenyang nih. Nyam 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 nyam. Waduh, gawat nih. Gawat kenapa, Bani? Kan harinya sudah petang tuh. Dan kita mainnya terlalu jauh dari rumah. Tenang, tenang. Karena aku bawa Tara Center. Wow, Daisy, tas kamu isinya apa aja sih? Kok banyak banget? Jangan-jangan itu tas ajaib ya? Ya bukan, Vicky. Tapi kita harus siap sedia. Yuk, sekarang ikutin aku. Aku akan menunjuk jalan dengan center ini. Let's go! Let's go! Sekarang kita akan puji Tuhan, lalu kita menyembah Tuhan. Letakkan tangan kalian di hati kalian dan mari kita masuk lebih dalam. Selamat pagi, Roh Kudus, ku buka hatiku, datang lagi ke hadirat-Mu, cumalah hatiku. Selamat pagi, Roh Kudus, ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat
Jamalah hatiku, ku rasakan hadiratmu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Selamat pagi, Roh Kudus, ku buka hatiku, ku datang lagi ke hadirat-Mu. Jamalah hatiku, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan.
Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu cinta akan Tuhan dan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Kami excited Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu sekali lagi dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, hari ini Kak Desi bawa 2 tanaman nih adik-adik. Coba adik-adik tebak yang ada di rumah. Apa sih bedanya 2 tanaman ini? Ya yang pertama mungkin bentuknya aja udah beda Kak, ya kan? Nah selain itu, selain bentuknya apa yang beda? Iya, tanaman yang ini lebih apa? Lebih segar. Sedangkan yang ini apa? Sudah layu semua, ya kan? Nah adik-adik tahu nggak apa sih rahasianya tanaman ini masih segar seperti ini? Tahu nggak? Iya, karena tanaman ini apa? Dirawat dengan baik nih, disiram setiap hari, disemprot ya kan, dikasih pupuk, dikasih ada sinar matahari yang cukup. Sehingga apa? Tanaman yang segar ini bisa bertumbuh dengan baik dan kuat ya kan. Nah sama seperti kita juga adik-adik, kita sebagai manusia juga harus bertumbuh supaya kita kuat. Nah caranya apa? Nah nih kakak bawa roti. Jadi roti ini adalah makanan buat kita supaya kita bisa apa? Jadi tumbuh lebih sehat dan kuat. Gak hanya roti aja, bisa ada nasi, ada mie, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran. Wah masih banyak lagi ya. Nah ya kan? Tapi adik-adik sebagai manusia kita tuh gak cukup loh hanya tumbuh secara fisik, tambah tinggi, tambah besar. Tapi apa? Kita juga butuh tumbuh secara rohani. Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Apa Kak kalau makanan rohani buat kehidupan kita ya? Kalau supaya tumbuh fisik tumbuh lebih kuat, tumbuh lebih besar, kita makan roti. Tapi kalau rohani kita kasih makan apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, kita butuh apa? Firman Tuhan yang ada di dalam yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita butuh firman Tuhan, mendengarkan apa isi suara Tuhan. Supaya apa? Kerohanian kita juga bisa bertumbuh. Wah, oleh karena itu firman Tuhan itu ternyata punya peran penting ya buat kehidupan kita. Nah, apa saja Kak peran penting firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, apa peran pentingnya? Yaitu sebagai roti kehidupan. Yang pertama apa? Sebagai roti kehidupan. Kalau tadi kita secara manusia fisik kita butuh roti, kita butuh makan roti untuk kita bertumbuh. Nah demikian juga dengan kerohanian kita. Kita butuh apa? Roti kehidupan. Yaitu apa? Firman Tuhan untuk agar kerohanian kita apa? Bisa bertumbuh. Ada ayatnya loh adik-adik. Yuk kita buka ya. Di Matius 4 ayat 4. Ya, buka sama-sama ya. Di Matius 4 ayat 4 dikatakan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, oleh karena itu kita nggak cukup ya, cuman makan roti aja nih adik-adik. Tapi kita harus apa? Harus mendengarkan firman yang keluar dari mulut Allah ya. Dan perlu adik-adik juga tahu bahwa pertumbuhan kita secara rohani itu tidak tergantung manusia kita secara fisik. Sama seperti salah satu tokoh Alkitab berikut ini adik-adik. Dia walaupun itu waktu itu masih sangat muda, badannya masih kecil, tapi dia mampu melawan Goliat yang badannya jauh lebih besar. Pasti adik-adik di rumah tahu bukan siapa dia? Iya, dia adalah Daud. Kita dengarkan kisahnya sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 54. Daud melawan Goliat. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ia memiliki seorang ayah yang bernama Isai. Setiap harinya, Daud menggembalakan domba milik ayahnya di Bethlehem. Sedangkan ketiga kakaknya mengikuti Saul untuk berperang melawan orang Filistin.
Suatu hari, Isai ayah Daud menyuruh Daud untuk mengirimkan makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang. Hai Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sesampainya di tempat, Daud melihat bahwa bangsa Israel sedang dalam ketakutan, dikarenakan bangsa Filistin mengeluarkan Goliat untuk menyerang bangsa Israel. Sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu Daud dibawa kepada Raja Saul. Setelah Daud menceritakan apa yang telah ia lakukan untuk menjaga kambing dombanya, Saul mempersilahkan Daud untuk pergi menghadap Goliat. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan yang ditaruhnya ke dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Seketika itu, bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak. Wah, luar biasa bukan Daud? Walaupun badannya masih kecil, tapi dia bisa melawan Goliat yang badannya jauh lebih besar daripada Daud. Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena Daud apa? Suka dekat dengan Tuhan. Dia suka apa? Mendengarkan firman Tuhan. Dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Dia kasih makanan sama kerohaniannya. Sehingga apa? Daud bisa kuat melawan Goliat. Tapi Daud juga tahu adik-adik bahwa yang kasih Daud kekuatan itu dari Tuhan Yesus. Tuhan yang kasih kekuatan buat Daud sehingga Daud mampu melawan Goliat. Oleh karena itu firman Tuhan itu apa? Mengandung janji dan kekuatan buat setiap kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Mungkin misalnya adik-adik di rumah sedang mengalami masa sulit. Kakak kasih contoh ya, kalau misalnya ada anggota keluarga adik-adik yang sedang sakit mungkin ya kan. Pasti adik-adik merasa sulit bukan? Tapi adik-adik perlu ingat ada janji Tuhan loh. Firman Tuhan itu mengandung janji. Kita buka sama-sama ya janji Tuhan. Ada di dalam Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6. Apa janji Tuhan di sana? Kita baca sama-sama ya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Wah, tuh janji Tuhan apa? Akan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau adik-adik ingat ada janji Tuhan ini, pastinya adik-adik di rumah jauh apa? Jauh lebih kuat dalam menghadapi masa-masa sulit tersebut. Nah, peran penting Alkitab yang kedua, apa tuh Kak? Yang kedua adalah firman Tuhan itu
adalah pelita bagi kehidupan kita. Misalnya adik-adik di rumah sedang mati lampu atau berada di ruangan yang gelap. Apa hal pertama yang adik-adik cari? Pastinya apa? Sumber cahaya atau terang itu, bukan? Nah, sama halnya juga adik-adik dengan firman Tuhan. Peran firman Tuhan itu sama seperti apa? Pelita, cahaya untuk menerangi apa? Jalan-jalan kita, agar kita tidak tersandung atau kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kakak bawa ilustrasinya nih. Nih seperti senter ini ya. Senter ini apa? Mengeluarkan cahaya. Nih ada cahayanya ya kan? Ada cahayanya. Jadi firman Tuhan itu seperti cahaya ini adik-adik. Untuk menerangi langkah kita supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa. Nggak jatuh ke dalam hal-hal yang nggak berkenan bagi Tuhan ya. Jadi firman itu seperti cahaya. Lalu apa? Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Ya itu ya. Firman Tuhan itu pelita. Ada ayatnya juga. Kita bisa buka nih di Yeremia, di Mazmur 119 ayat 105. Nah yuk kita buka sama-sama ya. Di Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Kakak mungkin kakak kasih contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adik-adik ketika mau marah nih. Ada temen, tuh kak temennya nyebelin aku jadi marah gitu kan. Tapi adik-adik ingat ada firman Tuhan yang berkata apa? Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Akhirnya ketika adik-adik ingat, oh iya ada firman itu. Lalu adik-adik jadi apa? Nggak jadi marah deh. Atau misalnya adik-adik ketika mau berbohong nih, mau berbohong. Tapi adik-adik ingat bahwa firman Tuhan itu ada yang berkata apa? Janganlah engkau bersaksi dusta. Karena akan ada berkat buat setiap orang-orang yang berkata jujur. Nah ketika adik-adik ingat, oh iya aku mau berkat kak ya. Jadi akhirnya nggak jadi deh mau bohong ya kan. Nah oleh karena itu ternyata peran firman Tuhan itu begitu penting ya dalam kehidupan kita. Jadi yuk adik-adik di rumah yuk kita harus baca Alkitab setiap hari. Kakak mau kasih tipsnya nih. Kakak punya 5 tips untuk membaca Alkitab setiap hari. Yang pertama, adik-adik bisa mulai dengan doa dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Nyanyikan lagu-lagu penyembahan. Adik-adik bisa lihat kalau misalnya di YouTube GMS Live Kids banyak lagu-lagunya bisa dinyanyikan ya kan. Yang kedua adik-adik bisa baca 1 pasal setiap hari. Kalau sudah terbiasa boleh loh ditambah 2 pasal, 3 pasal dan seterusnya ya kan. Dan yang ketiga adik-adik bisa mencatat rema-rema apa yang kalian dapatkan ya kan. Kalian bisa juga loh itu baca di I Love My Bible yang ada di GMS, aplikasi GMS Church, kalian bisa baca di situ. Kalian dapat rema apa hari itu? Kalian adik-adik bisa catat, karena dengan mencatat adik-adik juga bisa jauh lebih mengerti dan bisa dibuka lagi nanti untuk hari-hari berikutnya, ya kan? Dan yang keempat, adik-adik apa? Jangan menyerah. Meskipun ketika baca Bible misalnya, duh kak aku kok nggak ngerti ya apa ini maksudnya, apa artinya. It's okay, kalian terus baca. Misalnya nggak ngerti, boleh tanya papa mama atau kakak-kakak Eagle Kids, kakak-kakak JG. Kalian bisa tanya apa sih kak maksudnya supaya kalian jadi lebih mengerti. Tapi jangan menyerah. Dan yang terakhir adalah kalian bisa tutup di dalam doa ya. Yuk kita mau belajar ya, kita mau rajin membaca Alkitab dengan sengaja. Kita mencoba baca Alkitab. Yuk katakan sama-sama dengan kakak ya. I love my Bible because God's word like a bread and a light. Bangkit berdiri dong biar semangat. Yuk semuanya berdiri. Katakan sama-sama lagi dengan kakak ya. I love my Bible because God's word like a bread and alight. Oke, sekarang kita mau pujikan sebuah lagu ya. Kita mau jadikan firman Tuhan ini sebagai pelita buat hidup kita dan terang buat jalan-jalan kita ya. Kita menyanyikan sama-sama ya. Siapkan hati kalian. Kita mau menyembah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Sekali lagi ya, kita katakan firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak perlu ku takut, tak bahkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadikan firman-Mu Tuhan itu sebagai pelita Tuhan buat kehidupan kami. Kami mau jadikan firman-Mu itu menjadi terang buat setiap jalan-jalan kami Tuhan. Agar kami tidak tersandung ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan karena kami mau Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Ajar setiap kami Tuhan, kami mau belajar untuk meluangkan waktu kami Tuhan untuk membaca Alkitab setiap hari. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami Tuhan, beri kami kekuatan, beri hati kami yang selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan seperti Daud. Terima kasih Tuhan, sekarang ada di rumah, kakak ajak semuanya ayo angkat tangan, kakak mau berdoa berkat buat adik-adik yang ada di rumah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dimanapun kalian berada dan kalian dijadikannya God's top agent-nya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Akhirnya kita sudah sampai nih. Ternyata roti dan senter berguna banget buat hidup kita. Karena roti mengenyangkan aku dan senter menunjukkan jalan untukku. Iya, sama seperti firman Tuhan. Hah? Kok bisa ya? Iya, karena firman Tuhan itu makanan buat hidup kita dan terang bagi jalan kita. Betul sekali. I love my Bible because God's word is like bread and light. Ayo sama-sama teman-teman di rumah ikutin kita ya. I love my Bible because God's word is like bread and light. Iya, yang kita butuhkan bukan hanya makanan buat tubuh kita, tapi buat rohani kita juga. Wah, hari ini aku belajar banyak banget dari kalian. Thank you ya. Sama-sama, Bani. Kita mau pamit dulu nih teman-teman. Tapi jangan sedih, karena kita akan ketemu di Eagle Kids Online minggu depan. See you and God bless you.